Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Salsabila Zahira dan rekan saya yaitu Rona Febrianti dan Ananda Hafiz. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai merancang output yang efektif. Di sini kami akan membahas 6 subtema, yaitu output design objective, relating output content to output method, relating how bias affect users, design display output, merancang website, dan produksi output dan XML. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Rona. Kepada Rona di sini. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang output design objektif atau merancang keluaran untuk melayani tujuan yang dimaksudkan. Semua keluaran harus memiliki tujuan. Selama fase analisis penentuan kebutuhan informasi, analisis sistem menentukan tujuan pengguna dan organisasi yang ada. Output kemudian dirancang berdasarkan tujuan tersebut. Output yang berguna merupakan hal yang paling penting untuk memastikan penggunaan dan penerimaan sistem informasi. Tujuan analisis dalam merancang output ada 5. Yang pertama, merancang output agar sesuai dengan pengguna. Yang kedua, menyampaikan kuantitas output yang sesuai. Yang ketiga, memastikan output ada di tempat yang dibutuhkan. Yang keempat, memberikan output tepat waktu. Dan yang kelima, memilih metode output yang tepat. Nah, di sini merancang output agar sesuai dengan pengguna maksudnya adalah dalam sistem informasi yang besar yang melayani banyak pengguna untuk berbagai tujuan, seringkali sulit mempersonalisasi keluaran. Berdasarkan wawancara, observasi, pertimbangan biaya, akan memungkinkan untuk merancang keluaran yang membahas apa yang banyak, jika tidak semua yang dibutuhkan dan disukai oleh pengguna. Secara umum, lebih praktis untuk membuat keluaran khusus pengguna atau pengguna yang dapat disesuaikan ketika merancang sistem pendukung keputusan aplikasi lain yang sangat interaktif seperti yang menggunakan web sebagai platform. Namun, masih mungkin untuk merancang keluaran agar sesuai dengan tugas dan fungsi pengguna dalam organisasi yang membawa kita ke tujuan berikutnya. Yang kedua, menyampaikan kuantitas output yang sesuai. Maksudnya di sini adalah bagian dari tugas merancang keluaran adalah memutuskan berapa jumlah keluaran yang benar bagi pengguna. Heuristik yang berguna adalah bahwa sistem harus menyediakan apa yang dibutuhkan setiap orang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang selanjutnya adalah memastikan output ada di tempat yang dibutuhkan. Maksudnya ialah output sering diproduksi di satu lokasi dan kemudian didistribusikan ke pengguna. Peningkatan online, output yang ditampilkan di layar yang diakses secara pribadi telah mengurangi masalah distribusi. Tetapi distribusi yang tepat masih merupakan tujuan penting bagi analisis sistem. Agar dapat digunakan dan bermanfaat, output harus dijadikan kepada pengguna yang tepat. Tidak peduli seberapa baik laporan yang dirancang, jika tidak dilihat oleh pembuat keputusan terkait, mereka tidak memiliki nilai. Nah, yang keempat adalah memberikan output tepat waktu. Maksudnya adalah salah satu keluhan paling umum dari pengguna adalah mereka tidak menerima informasi tepat waktu untuk membuat keputusan yang diperlukan. Meskipun waktu bukanlah segalanya, itu memainkan peranan penting dalam seberapa pengguna output nantinya. Banyak laporan diperlukan setiap hari, beberapa hanya bulanan, yang tapi setiap tahun, dan yang lain hanya dengan pengecualian. Menggunakan output berbasis web yang dipublikasikan dengan baik dapat mengurangi beberapa masalah dalam waktu distribusi output juga. Waktu output yang akurat dapat menjadikan sangat penting untuk operasi bisnis. Nah, yang terakhir adalah memilih metode output yang tepat. Maksudnya, dalam memilih metode keluaran yang tepat untuk setiap pengguna adalah tujuan lain dalam merancang keluaran. Banyak keluaran sekarang muncul di layar tampilan, dan pengguna memiliki pilihan untuk mencetaknya dengan printer mereka sendiri. Analisis perlu menilai trade-off yang terlibat dalam memilih metode output tersebut. Slide selanjutnya. Nah, poin yang kedua ialah relating output content to output method. Maksudnya, menghubungkan konten output dengan metode output. Isi output dari sistem informasi harus dianggap saling keterkaitan dengan metode output itu sendiri.
Para perancang output harus berpikir tentang bagaimana fungsi mempengaruhi bentuk dan bagaimana tujuan yang dimaksudkan, yang nantinya akan mempengaruhi metode output yang akan dipilih. Output harus dipikirkan secara umum sehingga informasi apapun yang dikeluarkan oleh sistem komputer yang berguna bagi pengguna dapat dianggap sebagai output. Hal ini memungkinkan untuk mengkonseptualisasikan keluaran baik secara eksternal maupun secara internal. Keluaran eksternal, misalnya melalui tagihan listrik, iklan, gaji laporan tahunan, dan berbagai komunikasi lain yang dimiliki organisasi dengan pelanggan, vendor, pemasok, industri, dan pesaing. Selanjutnya, pengeluaran internal atau keluaran internal mencakup berbagai laporan kepada pengambil keputusan, mulai dari laporan ringkasan pendek hingga laporan panjang yang terperinci. Contohnya, laporan pendek atau laporan ringkasan adalah laporan yang merangkum total penjualan bulanan, jenis laporan internal lainnya yang termasuk ke dalam laporan historis dan laporan pengecualian yang dikeluarkan hanya pada saat pengecualian terjadi. Contohnya yaitu laporan pengecualian adalah daftar semua karyawan tanpa absen untuk tahun ini, daftar semua tenaga penjualan yang melakukannya bukan memenuhi kuota penjualan bulanan mereka, atau laporan keluhan konsumen yang dibuat dalam 6 bulan terakhir. Slide selanjutnya. Selanjutnya ialah teknologi keluaran. Memproduksi berbagai jenis output membutuhkan teknologi yang berbeda untuk hasil cetak. Opsinya mencakup berbagai printer. Untuk output layar, opsinya bisa mencakup tampilan yang terpasang atau berdiri sendiri. Output audio dapat diperkuat melalui loudspeaker atau didengarkan di berbagai speaker. Teknologi keluaran ini ada printer, tampilan layar sebagai output, video, animasi dan audio dan animasi, CD-ROM dan DVD, keluaran elektronik, pull teknologi, dan push teknologi. Nah, yang pertama ialah printer. Karena laporan dicetak tersebut jenis umum dari output, adalah logis untuk mengkonsumsikan bahwa dalam setiap printer organisasi yang besar itu di mana-mana. Meskipun ada tipe lain output yang mendapatkan popularitas, ada kemungkinan bahwa bisnis masih akan keinginan dicetak secara output, atau akan ingin merancang output yang akan terlihat baik jika pelanggan, pemasok, atau vendor mencetaknya menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras mereka sendiri. Ada 3 faktor utama dari printer yang perlu diingat adalah keandalan, kompabilitas dengan perangkat lunak dan perangkat keras, dan yang ketiga produsen pendukung. Nah, yang kedua tampilan layar sebagai output. Tampilan layar adalah teknologi yang semakin populer setelah digunakan sebagian besar untuk entry data. Layar juga menjadi teknologi layak untuk banyak kegunaan lain karena ukuran dan harganya menurun dan kompatibilitasnya dengan komponen sistem lainnya meningkat. Layar memiliki keuntungan yang berbeda atas printer karena ketenangan dan potensi partisipasi pengguna interaktif. Output layar dapat memberikan fleksibilitas dalam memungkinkan pengguna untuk mengubah informasi secara real-time, baik melalui penghapusan atau penambahan dan modifikasi. Nah, salah satu kelemahan dari potensialnya adalah menampilkan output pada berbagai tampilan layar menggunakan resolusi layar yang berbeda. Jika layar yang ditampilkan berasal dari halaman web, pemrogram halaman web memerlukan rencana untuk memeriksa gambar pada setiap resolusi, misalnya 800, 600, 1600, 1200, dan seterusnya. Menggunakan browser yang berbeda untuk memastikan halaman terlihat serupa. Jika pengguna membutuhkan akses ke handphone atau ponsel untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, halaman web khusus memungkinkan untuk dikembangkan juga. Nah, yang ketiga, video, audio, dan animasi. Banyak dari alat dan paket aplikasi akan bekerja dengan memfasilitasi masuknya video dalam pilihan output. Video adalah bentuk kompleks output karena menggabungkan kekuatan dan dampak emosional, potensi audio, termasuk efek suara dan musik, dengan saluran visual. Beberapa aplikasi familiar adalah mereka yang berbasis web. Di satu sisi, output audio dapat dianggap sebagai kebalikan dari output yang dicetak, yaitu yang di printer tadi. Output audio
bersifat sementara, sedangkan kalau dicetak itu bersifat permanen. Output audio biasanya untuk kepentingan suatu pengguna sedangkan kalau hasil cetakan sering didistribusikan secara luas. Nah, animasi di sini adalah bentuk lain dari output yang dapat digunakan untuk meningkatkan situs web atau presentasi. Animasi adalah penyajian gambar yang berbeda dalam suatu rangkaian satu persatu. Gambar animasi terdiri dari beberapa elemen dasar. Simbol elemen dapat berupa objek abstrak atau foto nyata dan dapat mengambil warna, bentuk, dan tekstur yang berbeda pula. CD, ROM, dan DVD. Dengan meningkatnya permintaan dan keluaran multimedia, tampilan materi pada CD-ROM telah menyebar luas. CD-ROM kurang rentan terhadap kerusakan akibat penanganan manusia dibandingkan dengan keluaran yang lainnya. CD-ROM dapat menyertakan teks dan grafik penuh warna, serta musik dan video gerak penuh. Sehingga sebagai media keluaran, CD-ROM dapat memberikan kreativitas maksimum bagi seorang desainer. DVD di sini, DVD juga merupakan teknologi keluaran yang berguna. DVD tidak hanya digunakan untuk output, tetapi juga digunakan untuk penyimpanan cadangan. Nah, yang selanjutnya keluaran elektronik. Banyak sistem berbasis web baru yang akan didesain memiliki kemampuan mengirimkan output elektronik dalam bentuk pesan email, fax, dan bulletin board yang dapat dikirimkan dari suatu komputer ke komputer lain tanpa perlu hard copy. Misalnya email dapat membuat dan menjalankan secara internal dalam organisasi melalui internet. Nah, yang selanjutnya pool teknologi. Sebuah output teknologi penting yang dimungkinkan oleh web adalah pool teknologi. Jika ingin mencoba untuk menarik informasi dari web dengan mengklik link, maka telah menggunakan tipe dasar sebagian besar dari pool teknologi tersebut. Selanjutnya, push teknologi adalah dapat digunakan untuk komunikasi eksternal untuk mendorong secara elektroniknya dikirim, diminta atau tidak diminta informasi ke pelanggan atau klien. Hal ini juga dapat digunakan dalam organisasi untuk memfokuskan perhatian segera dari seorang karyawan atau pengambilan keputusan dalam menghadapi target waktu penting untuk barang-barang penting. Istilah teknologi push dapat digambarkan sebagai konten yang dikirimkan ke pengguna pada waktu tertentu. Slide selanjutnya. Nah, faktor yang dipertimbangkan dalam saat memilih teknologi keluaran, yang pertama, siapa yang akan menggunakan atau melihat kualitas output yang diperlukan. Yang kedua, seberapa banyak output yang dibutuhkan. Yang ketiga, di mana output dibutuhkan atau didistribusi secara logistik. Yang keempat, apa tujuan dari output, apa pengguna, dan tugas-tugas organisasi yang didukung. Yang kelima, berapa kecepatan dengan output mana yang dibutuhkan. Yang keenam, seberapa sering output yang akan diakses. Yang ketujuh, berapa lama atau harus output disimpan. Yang kedelapan, berdasarkan peraturan khusus apa yang dibuat, yang dihasilkan, disimpan, dan didistribusikan. Yang kesembilan, berapa biaya awal dan kelanjutan dari pemeliharaan dan persediaan tersebut. Baiklah, segitu materi dari saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu bagaimana menyadari output bias dapat mempengaruhi pengguna. Output tidak hanya sebuah produk netral yang kemudian dianalisis dan bertindak kepada para pembuat keputusan. Output akan mempengaruhi pengguna dalam berbagai cara. Analisa sistem harus menempatkan pemikiran besar dan peduli dalam merancang output untuk menghindari bias tersebut. Slide selanjutnya. Yang pertama, mengenali bias dalam menggunakan output. Terdapat 3 cara dalam mengenali bias. Yang pertama, ketika informasi diurutkan. Bias diperkenalkan ke output ketika analis dan pengguna membuat pilihan tentang bagaimana informasi diurutkan untuk dilaporkan. Seperti menggunakan abjad, kronologis, dan biaya. Informasi yang disajikan dengan abjad mungkin terlalu menekankan item yang dimulai dengan huruf A dan B, karena pengguna cenderung lebih memperhatikan informasi yang disajikan pertama.
Cara yang kedua yaitu dengan batas pengaturan. Itu bagaimana mendefinisikan batasan nilai-nilai tertentu yang dilaporkan. Banyak laporan yang dihasilkan dengan dasar pengecualian, yang berarti bahwa ketika batasan nilai-nilai telah ditetapkan sebelumnya, pengecualian laporan membuat pembuat keputusan menyadari penyimpangan dari nilai-nilai yang memuaskan. Yang ketiga yaitu melalui grafik. Bias dapat terjadi dalam pemilihan grafik ukuran, warna, atau skala yang digunakan dari bahan jenis grafik. Selanjutnya. Yang kedua, menghindari bias dalam output. Analis sistem menggunakan strategi tertentu untuk menghindari output, biasnya, dan desain yang lainnya, seperti menyadari sumber bias, membuat output yang fleksibel, membuat desain output interaktif, melatih pengguna untuk mengendalikan multiple output, dan bekerja dengan pengguna sehingga mereka diberitahu mengenai output bias. Selanjutnya. Yang ketiga, mendesain output yang dicetak. Ada 3 kategori yang harus ada di dalam laporan, yaitu rinci, pengecualian, dan ringkasan. Yang pertama, rinci. Rinci adalah laporan yang mencetak semua detail yang ada pada laporan master file. File tersebut dapat digunakan seperti dikirimkan ke pelanggan, dikirimkan laporan peningkatan siswa, membuat katalog, dan sebagainya. Yang kedua, pengecualian. Laporan yang dicetak adalah semua detail yang sesuai dengan kondisi yang telah diatur. Biasanya digunakan untuk membantu staf manajer operasional dan staf administrasi dalam menjalankan bisnisnya. Dan yang ketiga yaitu ringkasan. Ringkasan laporan yang sudah dicetak digunakan untuk mengambil keputusan. Contohnya laporan atas item barang yang tidak terjual dengan barang yang sudah terjual. Selanjutnya. Yang keempat, pedoman untuk desain laporan yang dicetak. Terdapat 3 aspek yang berbeda dari laporan, yaitu konvensi desain laporan. Konvensi untuk diikuti ketika mendesain bentuk form, yaitu jenis data yang akan ditampilkan, mempersiapkan ukuran yang akan ditampilkan, dan menunjukkan cara untuk mengindikasikan kelanjutan dari data pada bentuk-bentuk dan tata letak secara berurut. Yang kedua, kualitas kertas, jenis, dan ukuran. Output dapat dicetak pada berbagai kertas, namun biaya adalah kendala utamanya. Contohnya adalah penggunaan kertas keamanan untuk cek dan amplop, serta dokumen-dokumen yang harus menanggung segel resmi, inalterable atau hologram seperti untuk paspor. Dan yang ketiga, pertimbangan desain. Dalam merancang laporan yang dicetak, seorang analis sistem bekerja dengan pengguna untuk memasukkan pertimbangan baik secara fungsional, gaya, atau estetika, sehingga pengguna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam format yang mudah dibaca dan menyenangkan. Karena fungsi dan bentuk tersebut memperkuat satu sama lain. Selanjutnya. Bagian yang selanjutnya yaitu merancang tampilan output. Selanjutnya. Pertama, pedoman untuk tampilan desain. Terdapat 4 pedoman, yaitu menjaga tampilan tetap sederhana, menjaga kekonsistensian presentasi, membuat tampilan yang menarik dan menyenangkan, dan memfasilitasi antara gerakan pengguna dan tampilan output. Selanjutnya. Yang kedua, menggunakan output grafis. Dengan menggunakan output grafis, lebih mudah untuk mengidentifikasi tren, suatu pola ketika grafik benar-benar ditampilkan. Kebanyakan orang melihat perbedaan dalam grafik lebih mudah daripada mereka melihat perbedaan dalam tabel. Hal ini merupakan suatu petunjuk untuk berkolaborasi dengan pengguna dalam memilih gaya grafik yang benar untuk berkomunikasi. Dalam merancang output grafis, sistem analis dan setiap pengguna yang terlibat dalam desain prototipe harus menentukan tujuan dari grafik, jenis data yang harus ditampilkan, penonton, dan efek para penonton dari berbagai jenis output grafis yang ditampilkan. Slide selanjutnya. Yang ketiga, yaitu dashboard. Para pembuat keputusan memerlukan output yang membantu mereka membuat keputusan secara efektif dan cepat. Ini membantu eksekutif dan pembuat keputusan lain jika semua informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan ditampilkan di hadapan mereka.
Ketika diberi laporan tertulis, pembuat keputusan akan lebih memilih semua informasi yang dimuat dalam satu laporan daripada mencari informasi di tempat lain. Hal ini sama prinsipnya diterapkan pada desain layar. Slide selanjutnya. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa dashboard memiliki berbagai tampilan yang menggambarkan kinerja pengukuran untuk membantu pembuat keputusan. Biasanya dalam bentuk diagram seperti diagram lingkaran, diagram garis, ataupun tabel, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat beberapa aturan praktis yang dapat digunakan untuk membuat dashboard desain lebih menarik dan efektif. Yang pertama, pastikan data memiliki konteks. Jika kita merancang layar yang menyatakan bahwa penjualan bulan lalu sekitar $100.000, maka apa arti dari angka tersebut? Apakah penjualan di atas atau di bawah rata-rata? Yang kedua, menampilkan jumlah yang tepat dari rangkuman dan presisi. Yang ketiga, pilih ukuran kinerja yang tepat untuk ditampilkan. Yang keempat, kehadiran data yang cukup. Jika dashboard Anda menjadi bias, maka akan menghambat bukannya mendukung keputusan yang baik. Yang kelima, pilih gaya yang benar dari grafik atau diagram untuk ditampilkan. Yang keenam, gunakan media display yang dirancang dengan baik. Yang ketujuh, batasi berbagai jenis tipe. Menjaga jumlah grafik, diagram, dan gaya tabel tetap minimum sehingga informasi dapat dikomunikasikan dengan cepat dan akurat. Yang kedelapan, menyorot data yang penting. Gunakan warna-warna cerah dan huruf tebal hanya untuk data yang penting. Yang kesembilan, mengatur data dalam kelompok. Berarti pengukuran kinerja hampir selalu terkait dengan ukuran kinerja lain karena data yang ditampilkan atau jenis grafik. Yang 10, menjaga layar tetap rapi. Hindari foto, logo, hiasan, atau tema yang dapat mengalihkan pengguna dari data. Yang 11, menjaga seluruh dashboard pada satu layar. Semua ukuran kinerja dimaksudkan untuk berada di layar yang sama. Jika terpaksa beralih layar, pengguna tidak akan melihat dua tindakan yang terkait pada waktu yang sama. Yang terakhir, biarkan fleksibel. Pengambil keputusan seringkali lebih tahu dalam hal untuk mendapatkan informasi yang tepat dalam kebanyakan bentuk yang cocok untuk gaya keputusan mereka. Slide selanjutnya. Yang terakhir yaitu widgets dan gadget, mengubah perumpamaan desktop. Terkait dengan dashboard baru, pengguna merancang desktop system dengan desainer yang mengembangkan perangkat lunak untuk komputer pribadi. Tren untuk mendorong pengguna untuk mempersonalisasikan desktop mereka dengan widget dan gadget. Barang-barang ini adalah program kecil, biasanya ditulis dalam JavaScript dan VBS Script, yang berada baik dalam sidebar yang melekat browser, atau program atau bahkan berada dalam layar khusus pada desktop itu sendiri. Gadget memungkinkan pengguna untuk melacak paket dan memeriksa jadwal. Pengguna juga dapat mendapatkan hiburan seperti game, musik, podcast, dan hobi pada desktop mereka juga. Widget dan gadget yang dimiliki dapat bersifat ganda dan hampir bersifat paradoks. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang merancang website. Nah, merancang website mencakup bagaimana isi konten ditampilkan yang dikirimkan pengguna ke pengguna akhir melalui World Wide Web dengan menggunakan perangkat lunak berbasis web. Nah, terdapat beberapa istilah web yang akan sering muncul. Yang pertama adalah Ajax. Ajax merupakan sebuah metode menggunakan JavaScript dan XML untuk mengubah halaman web tanpa menampilkan halaman yang baru dengan mendapatkan sejumlah data kecil dari server. Yang kedua adalah CSS atau Cascading Style Sheet yang merupakan satu set gaya yang mengontrol format halaman web. Nah, selanjutnya adalah DHTML atau Dynamic HTML, merupakan cara menggabungkan JavaScript dan mungkin CSS untuk membuat halaman web berubah dengan menggunakan user actions. Nah, selanjutnya adalah FAQ atau Frequently Asked Questions yang merupakan di mana website sering memiliki halaman yang dikhususkan untuk ini, sehingga bagian penjualan dari perusahaan tidak harus menghadapi pertanyaan yang sama terus-menerus dan
pengguna dapat melihat jawaban dari FAQ tersebut kapanpun. Yang selanjutnya adalah FTP atau File Transfer Protocol, merupakan cara paling umum untuk memindahkan file antara sistem komputer. Yang selanjutnya adalah GIF atau Graphic Interchange Format, yang merupakan sebuah format gambar populer yang terkompres yang paling cocok untuk karya seni. Selanjutnya adalah Java. Java merupakan sebuah bahasa yang berorientasi pada objek yang mengizinkan aplikasi dinamis berjalan di internet. Yang selanjutnya adalah JPEG, yang merupakan sebuah singkatan untuk format gambar yang paling cocok untuk fotografer. Selanjutnya adalah HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa di belakang tampilan dari dokumen di web. Yang selanjutnya adalah HTTP yang merupakan yang digunakan untuk memindahkan web page antar komputer, seperti dari website pada komputer negara lain ke komputer pribadi. Selanjutnya adalah PHP, yang merupakan sebuah bahasa pemrograman dengan sumber terbuka, sering juga digunakan dengan MySQL, yang merupakan sebuah database untuk sistem manajemen. Selanjutnya adalah plugins. Plugins merupakan software tambahan yang bisa digunakan untuk program lain. Contohnya adalah Macromedia Flash digunakan sebagai plugins di web browser untuk memutar audio atau video. Yang selanjutnya adalah URL atau Uniform Resource Locator, yang merupakan alamat dari dokumen atau program di internet. Yang kemudian adalah VB.NET, yang merupakan lingkungan programming Microsoft. Yang selanjutnya adalah webmaster. Webmaster ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam menjaga website. Dan yang terakhir adalah WMP atau Windows Media Photo, yang merupakan alternatif dari JPEG yang dikembangkan oleh Microsoft. Selanjutnya adalah pedoman umum dalam merancang website. Nah, ada banyak alat serta contoh yang bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam merancang website. Yang pertama adalah menggunakan alat profesional. Nah, di sini kita bisa gunakan software seperti Adobe Dreamweaver atau Microsoft Expression Web. Ini akan membuat kita lebih kreatif dan membuat website kita bisa selesai lebih cepat. Dan selanjutnya adalah mempelajari website lain. Di sini kita harus melihat website lain yang menurut kita dan pengguna lainnya menarik. Perhatikan juga elemen desain apa yang digunakan dan lihat bagaimana mereka mengaplikasikannya. Nah, selanjutnya adalah gunakan sumber yang ditawarkan oleh website tersebut. Nah, cari informasi dari website yang memberikan petunjuk tentang desain. Kemudian, periksa website dari profesional desainer. Ketika melihat website tersebut, cari tahu apa yang berfungsi dan apa yang tidak berfungsi, dan bagaimana pengguna bisa berinteraksi dengan website tersebut. Yang selanjutnya adalah gunakan peralatan yang telah dipelajari. Maaf, saya ulangi. Yang selanjutnya, gunakan peralatan yang telah dipelajari. Yang selanjutnya adalah pelajari dari buku. Mempelajari dari buku dapat membantu kita dalam menguasai web design. Poin selanjutnya adalah lihat juga beberapa contoh buruk dari webpage yang lain. Dengan melihat contoh buruk, kita dapat mempelajari dan menghindari kesalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah membuat template sendiri. Jika Anda menginginkan sebuah page dengan penampilan yang standar, ini akan membuat website berjalan cepat dan secara konsisten terlihat baik. Yang selanjutnya adalah menggunakan plugins, audio, dan video dengan hemat. Sangat luar biasa untuk memiliki fitur yang dimiliki halaman profesional. Tetapi ingat bahwa setiap orang melihat situs Anda tidak selalu memiliki plugin yang baru. Jangan mencegah pengunjung untuk ke halaman Anda. Dan yang selanjutnya adalah merencanakan masa depan. Nah, maksudnya di sini adalah website yang bagus selalu dipikirkan dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah struktur. Merencanakan struktur dari sebuah website merupakan salah satu step terpenting dalam mengembangkan sebuah website profesional. Setiap halaman pada struktur web harus ada pesan yang jelas. Gambar di bawah ini merupakan web page dari website Dynotech. Bisa kita lihat bahwa terdapat perhatian besar untuk mendukung pengguna di website tersebut. Terdapat kata-kata grafis, gambar JPEG, dan icon. Untuk membantu merencanakan dan mempertahankan struktur yang solid, webmaster bisa mendapatkan keuntungan dari menggunakan salah satu banyak diagram website dan
pemetaan alat yang tersedia. Banyak perangkat lunak, termasuk Microsoft Visio, memiliki pilihan charting web yang bisa dibangun ke dalam perangkat lunak. Yang kedua adalah konten. Berikan sesuatu yang menarik untuk pengguna website. Animasi yang menarik, film, serta suara merupakan hal yang menyenangkan. Tetapi kita juga harus memasukkan konten yang pantas dan sesuai agar pengunjung tetap tertarik. Yang ketiga adalah teks. Kalimat juga penting. Setiap webpage harus punya judul. Gunakan kata-kata yang berarti di awal kalimat yang muncul di webpage kita, buat mereka tahu bahwa mereka diarahkan ke website yang benar. Yang selanjutnya adalah grafis. Dalam membuat grafis yang efektif, terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah gunakan format gambar yang paling umum digunakan, kemudian buat background yang sederhana dan pastikan pengguna dapat membaca kalimat secara jelas. Yang selanjutnya adalah buat grafis yang profesional untuk digunakan pada halaman Anda. Kemudian pertahankan gambar grafis yang kecil dan gunakan tombol navigasi seperti back, top, email, dan next. Kemudian tambahkan kalimat dalam title atribut untuk gambar dan image hotspot. Kemudian periksa website di berbagai tampilan dan resolusi layar. Yang selanjutnya yaitu style presentasi. Nah, hal yang perlu kita perhatikan dalam style presentasi antara lain, berikan tampilan entry yang mengenalkan pengunjung terhadap website, gunakan grafis seminimum mungkin, gunakan huruf yang besar dan berwarna untuk judul, gunakan gambar dan tombol yang menarik untuk link, gunakan CSS untuk mengontrol formatting dan layout dari webpage, gunakan divisi dan gaya cascading atau tabel untuk memperbagus layout, serta gunakan grafis gambar yang sama di beberapa webpage. Kemudian gunakan JavaScript untuk meningkatkan layout dari webpage dengan menggunakan gambar yang berubah ketika mouse digerakkan ke mereka. Dan kemudian hindari penggunaan animasi, suara, dan hal lain yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah navigasi. Pengguna harus dengan mudah ketika ingin berpindah dari page yang satu ke page yang lainnya. Yang terakhir adalah promosi. Kita harus mempromosikan website kita. Jangan berasumsi bahwa search engine akan menemukan situs Anda secara langsung. Yang selanjutnya adalah memelihara website. Sebagai developer web, kita harus memelihara dan mengupdate website kita secara reguler. Ini merupakan jasa yang bisa kita berikan dan pembayaran bisa disetujui pada saat negosiasi kontrak. Yang kemudian adalah membuat blog. Blog biasanya ditulis oleh pengguna perusahaan untuk komunikasi internal dan eksternal. Blog biasanya sering mengundang komentar dan feedback. Blog mudah untuk dibuat dan diperbarui dan dirancang untuk dapat diubah setiap hari. Blog harus memuat elemen-elemen berikut. Yang pertama adalah permanent link, khusus untuk postingan blog. Kemudian judul dari postingan, link utama, ringkasan yang opsional, sering muncul setelah link. Kemudian gambar opsional, kutipan materi dari sumber lain yang membantu dalam diskusi, link untuk komentar orang lain, serta fitur software lainnya. Yang selanjutnya adalah produksi output dan XML. Output produksi bervariasi tergantung pada platform yang digunakan untuk memproduksinya. Ada banyak cara yang berbeda untuk membuat output. Mulai dari software database sederhana seperti Microsoft Access, untuk program seperti SAS, Crystal Report, dan file Adobe Acrobat PDF ini. Nah, kita telah membahas XML pada chapter 8. Salah satu keunggulannya adalah dokumen XML dapat diubah ke beberapa output media yang berbeda-beda. Nah, ini dilakukan dengan CSS atau Extensible Style dengan Transformation. Nah, kelemahan dari Cascading Style ini adalah bahwa mereka tidak mengizinkan analis untuk memanipulasi data. Kemudian, transformasi gaya bahasa Extensible atau XSLT merupakan cara yang lebih kuat untuk mengubah dokumen XML. Nah, mereka memungkinkan analis untuk memilih unsur-unsur dan memasukkan mereka ke halaman web atau media output yang lain. Nah, dari gambar ini menampilkan
proses dari transformasi tersebut. Untuk bagian selanjutnya adalah Ajax. Ajax merupakan teknik lain. Teknik ini menggunakan kedua JavaScript dan XML untuk mendapatkan sejumlah kecil data, teks atau XML dari server tanpa meninggalkan halaman web. Ini adalah keuntungan besar karena berarti bahwa seluruh halaman web tidak perlu dimuat ulang. Ia bekerja dengan membiarkan web page untuk memformat sendiri didasarkan pada pilihan input pengguna. Ajax dibahas di sini karena implikasi output juga penting. Terserah kepada analis dan desainer untuk menentukan kapan data harus ditambahkan atau diubah pada halaman web dan mengidentifikasi kondisi yang menyebabkan perubahan. Keuntungan menggunakan Ajax merupakan menampilkan data adalah bahwa pengguna tidak harus menunggu untuk halaman web baru untuk ditampilkan setelah membuat pilihan. Di sini website di sini merupakan contoh menggunakan Ajax sehingga memungkinkan untuk menampilkan sedikit data dalam sebuah halaman sehingga menghindari tampilan yang berantakan. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.